Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Reniatin, CPP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata tentang pendampingan coaching pada tahap supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching bersama rekan saya, yaitu Siti Lailatul Munawwaroh. Hari ini kami akan diskusi tentang pelaksanaan pra-observasi atau sebelum pelaksanaan supervisi akademik di kelas. CGP Angkatan 7, semangat, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Lali. Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lali? Alhamdulillah, luar biasa, semangat sekali. Alhamdulillah, saya juga sangat semangat ini melihat semangatnya Bu Lali. Bu Lali, terima kasih atas waktu yang telah diberikan hari ini bisa melaksanakan diskusi bersama saya, di mana kita nanti akan melaksanakan supervisi akademik. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan supervisi akademik ini. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua yaitu observasi di kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi saya sampaikan dulu bahwa pelaksanaan supervisi akademik tujuannya bukan untuk mencari kesalahan kita dalam pembelajaran, tetapi kita belajar untuk sharing bersama-sama dalam rangka peningkatan kualitas kita dalam pembelajaran di kelas terutama. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan rencana supervisi akademik Bu Lali. Pada tahap ini kita melaksanakan tahap pra-observasi. Jadi nanti kita akan diskusi tentang persiapan Bu Lali dalam melaksanakan supervisi akademik. Nah, Bu Lali, kira-kira kapan nih Bu Lali akan melaksanakan supervisi akademik di kelas? Ya, karena untuk jadwal pembelajaran saya itu ada hari Kamis. Itu sekitar tanggal 11 lusa itu ya. Kira-kira kelas berapa ini Bu Lali? Rencana untuk supervisi ini saya mengambil kelas 8. Kelas 8. Materinya, mapelnya apa ini Bu Lali? Untuk mapelnya kebetulan matematika, ya. Terus untuk materinya statistika yang bagian data sama min, median, modus. Min, median, modul data ya, statistika ya. Untuk kelas 8 luar biasa sekali. Ini pastinya ada banyak tantangan ini untuk Bu Lali pelaksanaan di kelas ini. Luar biasa, saya sangat semangat ini. Nah, Bu Lali, dalam pembelajaran ini pasti kita punya tujuan gitu, pembelajaran untuk di kelas. Ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa ini Bu Lali? Nah, untuk hari Kamis itu saya berencana tujuan pembelajarannya adalah mempelajari tentang data. Nanti juga dikaitkan dengan penyajian data yang kelas 7 itu sudah, walaupun sudah diajarkan, nanti kita kembali mereview kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari min, median, modus. Penyajian data, sebenarnya penyajian data ini juga diberikan di kelas 7 gitu. Jadi ya, nanti anak diajak untuk mereview lagi pembelajarannya. Betul. Kita mengaitkan materi yang di kelas 7 untuk masuk ke kelas 8 sebagai prasyarat pastinya gitu ya. Betul. Luar biasa, tujuan pembelajarannya yaitu penyajian data. Di sini nanti ada min, median, modus. Ya. Oke Bu Lali, dari tujuan pembelajaran itu kira-kira apa ini Bu Lali yang ingin Bu Lali kembangkan untuk siswa dalam pembelajarannya nanti, materi statistika? Ya, sebelumnya terkait dengan dihubungkan dengan kurikulum merdeka, salah satunya nanti saya ingin membuat kelasnya itu nanti bukan pembelajaran yang seperti dulu, tapi dibuat sistem kelompok yang salah satu tujuan pengembangannya itu adalah kerjasama. Terus kemudian juga saling mengerti antar kelompok itu tadi, karena yang kita tahu itu kan pasti satu kelas itu kemampuannya berbeda. Nah, saya harapkan nanti anak-anak itu bisa memahami temannya, yang bisa memberi contoh kepada temannya. Jadi nanti insya Allah akan dibuat kelompok-kelompok yang tujuannya itu bisa memeratakan semuanya. Ya, luar biasa sekali ini. Ini sepertinya Bu Lali sudah berusaha untuk menerapkan
kurikulum merdeka di dalam kelas gitu, di mana kita harus berusaha memfasilitasi segala kebutuhan siswa. Wah, luar biasa sekali ini konsepnya Bu Leli ini. Nah, tadi tentang kerjasama dan kemampuan siswa yang berbeda itu nanti yang ingin dikembangkan oleh Bu Leli, terutama juga ada kolaborasi antar siswa yang saling membantu ya. Artinya nanti ada tutor sebaya. Matematika kan terkenal dengan pembelajaran yang wow. Nah, ini nanti kita butuh sekali pastinya ya kolaborasi dari siswa yang sudah bisa membantu siswa yang belum bisa. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi dan Bu Leli tadi punya sesuatu yang ingin dikembangkan kepada murid. Nah, strategi apa ini yang Bu Leli siapkan untuk melaksanakan pembelajaran nanti? Nah, ini kebetulan karena tema yang diangkat ini adalah bab statistika. Itu kan sebenarnya sudah pernah diajarkan di SD, diulangi lagi di SMP, nanti di SMA juga diulangi lagi ya. Tapi kenyataannya anak-anak itu sering lupa. Nah, itu saya hubungkan lagi sama berbeda-bedanya siswa itu di kelas. Nah, itu sudah saya cek dulu untuk anak-anak profil belajarnya seperti apa. Profil belajar. Ya, ternyata anak-anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio visual. Nah, itu nanti rencananya saya akan membuat strategi pembelajaran itu dibedakan. Jadi akan saya bentuk kelompok. Nanti yang kinestetik akan saya beri media pembelajaran papan statistika. Ya, dan didampingi dengan LKPD. Kemudian untuk yang audio sama visual itu nanti akan saya kasih pembelajaran via YouTube. Jadi saya carikan kira-kira media YouTube yang mudah dipahami. Jadi kan untuk yang visual sama audio kan kalau nggak dijelaskan itu kadang tetap nggak bisa. Jadi nanti saya bagi kelompok seperti itu. Ada kelompok kinestetik sama audio dan visual. Oh begitu. Luar biasa Bu Leli. Kalau saya ambil kesimpulan dari tadi pemaparan dari Bu Leli, sepertinya ini Bu Leli mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu Leli. Iya, rencananya seperti itu. Wah, luar biasa ini. Ini merupakan kurikulum baru, kurikulum merdeka di mana seorang guru harus bisa mengaplikasikan ya kurikulum merdeka ini dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ini Bu Leli sudah berusaha untuk menjadi guru yang responsif terhadap perubahan kurikulum ya. Alhamdulillah sekali. Tadi berdasarkan profil belajar yaitu kinestetik, audio dan visual. Pelaksanaannya tadi Bu Leli menggunakan YouTube dan juga papan statistika. Papan statistika. Itu media pembelajaran. Itu media pembelajaran. Jadi tadi apa saja Bu Leli yang sudah dipersiapkan tadi? Yang pertama adalah media media. Terus sudah saya siapkan untuk RPP-nya, untuk LKPD-nya, untuk pendampingan. Jadi setiap kelompok nanti diberikan. Lalu sudah saya cari juga untuk media YouTube-nya. Ya, nanti kira-kira kan karena memang kadang itu ada yang bahasanya itu terlalu tinggi, ada yang mudah dipahami gitu. Nanti dicarikan yang sesuai dengan anak-anak ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. RPP yang sudah disiapkan, kemudian media pembelajarannya, kemudian penilaiannya dan juga LKPD-nya. Sangat luar biasa sekali persiapan dari Bu Leli. Nah, ini Bu Leli, kira-kira dari persiapan itu ada tidak yang masih Bu Leli khawatirkan ketika besok Bu Leli melakukan pembelajaran di kelas? Kira-kira masih ada atau tidak? Tentu, pasti. Pasti kalau setiap guru menyiapkan itu pasti ada. Oh, ini nanti kira-kira bagaimana? Kira-kira apa itu Bu Leli? Penasaran nih. Kalau mungkin ya karena memang satu kelas itu kita buat berbeda, pasti nanti akan ada kendala yang berbeda pula. Yang saya takutkan nanti apa yang sudah saya siapkan di LKPD ini ternyata tidak ditangkap oleh anak-anak. Tidak ditangkap oleh anak-anak. Lalu kira-kira dari persiapan Bu Leli LKPD yang disiapkan Bu Leli, ternyata Bu Leli masih ada kekhawatiran, yaitu takutnya LKPD yang diberikan anak-anak belum bisa menangkap. Nah, apa ini kira-kira rencana Bu Leli untuk mengatasi kekhawatiran Bu Leli ini?
Nah, salah satu caranya adalah saya tetap mendampingi anak-anak di sekitar kelompok anak-anak. Nanti saya cek kira-kira apa ada kendala atau kesulitan yang didapat oleh anak-anak. Pastinya nanti kan terkadang karena satu kelompok itu nanti ada yang bisa menangkap, kadang satu kelompok itu ternyata nggak bisa semuanya. Nah, ini menjaga ini, makanya nanti saya akan tetap berkeliling setiap kelompok untuk menganalisa, oh ternyata sudah bisa atau belum. Nanti sekiranya masih ada kendala, ya saya bantu untuk meluruskan bagaimana biar bisa jalan lagi. Berarti ini kalau saya tangkap, Bu Leli berusaha melaksanakan scaffolding, di mana Bu Leli melihat karakteristik anak, menganalisa setiap kelompok, mana sih yang masih butuh bantuan, yang mana sih yang masih sedikit bantuan, dan mana sih yang membutuhkan banyak bantuan, seperti itu ya. Karena kita kan setiap kelompok punya kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda, seperti itu ya Bu Leli. Betul. Itu jadi dengan melaksanakan scaffolding luar biasa. Ini merupakan sarana kita sebagai guru, yaitu melaksanakan tugas sebagai fasilitator. Ngoten Bu Leli. Ya, betul. Oke. Kemudian kira-kira apa ini Bu Leli? Tadi kan Bu Leli merasa khawatir itu. Nah, kira-kira siapa ini yang dapat membantu Bu Leli untuk melaksanakan pembelajaran besok agar kekhawatiran Bu Leli ini tidak sampai terjadi? Nah, itu salah satunya mungkin bisa konsultasi sama wali kelas dan juga Bu Siti juga, nanti pasti butuh bantuannya Bu Siti untuk mengecek lagi RPP, LKPD. Mungkin masih ada kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh anak-anak. Kadang kan kita ini sudah mudah ini, tapi ternyata untuk dicek orang lain itu ini masih rancu seperti itu. Mungkin minta bantuannya Bu Siti dan teman-temannya lainnya. Alhamdulillah. Jadi kita butuh kolaborasi dengan tim ya Bu, wali kelas juga, karena pasti wali kelas lebih paham dengan keadaan anak di kelas, bagaimana tipe anak ini kita terkadang butuh informasi itu. Nah, saya juga siap ini membantu Bu Leli bagaimana nanti persiapannya Bu Leli di kelas. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi, bagaimana kita membersamai anak sehingga kualitas pembelajaran kita bermakna bagi anak. Seperti itu Bu Leli. Betul. Nah, selanjutnya Bu Leli, komitmen apa ini yang Bu Leli ini lakukan untuk menjaga bahwa nanti pembelajaran yang Bu Leli lakukan ini dapat berjalan dengan lancar? Mungkin komitmennya kita harus disiplin. Kita sesuaikan karena memang kita sudah membuat RPP. Maksudnya ya bukan disiplin terus kita kaku harus plek ketiplek, tidak. Nanti kita sesuaikan juga dengan di lapangan. Tapi maksudnya disiplin di sini karena kita sudah berencana mempelajari sesuai dengan tujuan, ya kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang sudah kita buat itu tadi. Bagaimana caranya, kalau nanti ketemu kendala, kita cari langkah untuk tetap sampai ke tujuannya. Berarti kita berusaha disiplin melaksanakan sesuai RPP, tetapi juga kita harus tanggap dengan keadaan baru, di mana kan setiap kelas, setiap siswa tiba-tiba punya masalah di luar jangkauan kita. Jadi kita harus siap bagaimana mengatasinya. Seperti itu Bu Leli. Luar biasa sekali Bu Leli. Nah, dari pembicaraan kita ini tadi, saya mau minta tolong ini Bu Leli. Bu Leli memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir tadi pembicaraan kita, diskusi kita, agar kita nanti lebih bisa menggabungkan, mengkoneksikan pembicaraan kita tadi sehingga nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan di kelas besok. Monggo. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Mungkin untuk pembelajaran hari Kamis itu saya berencana memberikan pembelajaran yang bertujuan mempelajari tentang data, mean atau rata-rata, median, dan modus. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggali kembali informasi anak-anak terkait dengan penyajian data, karena itu memang penting nantinya untuk seterusnya, karena tetap kepake, apalagi dalam kehidupan sehari-hari pun pasti akan juga kepake. Lalu untuk selanjutnya, area yang ingin saya kembangkan untuk anak-anak adalah bekerja sama dan memahami teman-temannya sendiri untuk
bisa mencapai tujuan itu tadi. Semoga nanti anak-anak bisa bekerja sama, baik yang memiliki kemampuan lebih dan tidak, agar bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari itu. Kemudian yang terakhir adalah strategi yang saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah media pembelajaran yang dilengkapi dengan LKPD, dan kemudian dengan media YouTube untuk siswa yang audio dan visual. Terima kasih Bu Leli, luar biasa sekali. Pastinya kita berharap nanti kita bisa saling belajar dari pelaksanaan pembelajaran besok. Pastinya tidak hanya Bu Leli untuk bisa mengembangkan kualitas pembelajarannya Bu Leli, tetapi itu juga pelajaran yang besar bagi saya, di mana nanti saya akan belajar dari Bu Leli juga bagaimana cara mengolah kelas, mendampingi siswa. Pastinya itu juga sangat sekali bermanfaat bagi kita. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi dengan baik, bisa menjalankan tugas kita dengan baik sebagai fasilitator, dan bisa membersamai siswa kita lebih baik. Terima kasih Bu Leli atas waktunya, sangat luar biasa sekali. Terakhir pertanyaan dari saya, bagaimana saat ini perasaannya Bu Leli setelah kita diskusi hari ini? Alhamdulillah ini jadi semakin terbuka ya. Ibaratnya kalau sebelumnya itu sudah berencana, sekarang sudah dibicarakan kembali, ternyata seperti itu ya rencana saya. Semakin terinci lagi. Terbuka lagi. Masalah-masalah bisa berusaha untuk diatasi agar nanti tidak timbul masalah yang lebih besar. Betul. Alhamdulillah semoga hari ini bermanfaat buat kita. Amin. Semoga ini kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Terima Bu kasih Siti. Bu Leli, luar biasa sekali. Saya harap nanti kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya Amin. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.